أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji yang terpatri dalam hati serta sanubari, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, yang mana telah memberikan kesempatan kepada diri hingga saat ini kita semua masih bisa menjalankan ibadah di bulan yang insya Allah diberkahi ini. Puja yang utama, pengungkap rasa, penyambung doa, marilah kita sama-sama tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat ridho dan ampunannya kita semua masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menjalankan ibadah saum, yang mudah-mudahan saum kita dari awal hingga saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin. Ibu bapak jamaah tarawih yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keistimewaan yang Allah turunkan kepada bulan Ramadan ini adalah yakni dengan adanya diturunkannya Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, seketika itu pula bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat istimewa dan juga dipenuhi dengan keberkahan. Maka dari itu para ulama sepakat untuk menamai bulan Ramadan dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena memang di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, sehingga dengan segala keistimewaannya bulan Ramadan ini menjadi lebih istimewa karena dengan adanya diturunkannya Al-Quran. Lalu maka dari itu di sini ada yang menarik itu. Segala sesuatu, baik itu waktu manusia ataupun dan yang lainnya, ketika ada interaksi ataupun kontak dengan Al-Quran, maka segala sesuatu tersebut menjadi mulia itu karena adanya interaksi dengan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ini diturunkan pada suatu malam, maka seketika itu malam tersebut menjadi malam yang sangat istimewa, yakni kita tahu dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam Quran surat Al-Qadar surat 97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Nah, di dalam ayat ini ada sesuatu hal yang menarik. Menariknya mungkin di dalam ilmu retorika kita tahu bahwa ketika ingin menjelaskan sesuatu hal
sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat istimewa, maka untuk memancing suatu pertanyaan, maka itu dibukanya dengan pertanyaan terlebih dahulu gitu. Misalkan, malam ini ada acara apa ya? Malam ini ada peristiwa besar apa ya? Nah, ketika ada pertanyaan tersebut, otomatis feedback kita menjadi, oh iya, malam ini ada peristiwa apa ya? Dan ini menjadi suatu hal yang membuat kita lebih penasaran akan hal tersebut gitu. Nah, di dalam ayat di sini juga seperti itu. Jadi untuk menjelaskan Lailatul Qadar, Allah membuka dengan satu pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini ketika kita menjalankan suatu ibadah, sholat, maka kita berpotensi untuk mendapatkan pahala 1000 bulan gitu. Misalkan kita sholat bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala sholat itu 85 tahun ataupun 1000 bulan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat berkah dan istimewa gitu dalam bulan Ramadan ini, karena di dalam Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada malaikat Jibril. Seketika itu pula malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah atau pemimpinnya para malaikat. Lalu kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka seketika itu pula Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya ataupun pemimpinnya para nabi. Selain dari Khotamil Anbiya ya, penutup para nabi. Nah, dengan adanya interaksi dengan Al-Quran, segala sesuatunya itu menjadi istimewa dan mendapatkan keberkahannya. Kemudian Al-Quran diturunkan di kota Mekah, maka seketika itu pula kota Mekah menjadi kota suci yang sangat diberkahi dan dengan segala keistimewaannya gitu. Lalu Al-Quran diturunkan di Madinah, maka seketika itu pula Madinah ini menjadi suatu kota yang tercerahkan gitu, di mana menjadi salah satu titik balik tonggak perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Nah, jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya interaksi dengan Al-Quran ini, kita mendapatkan salah satu kemuliaannya gitu. Maka dari itu tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mencintai Al-Quran, dan tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menelusuri ataupun mempelajari Al-Quran ini. Maka dari itu marilah sama-sama manfaatkan di sisa Ramadan kita kali ini dengan senantiasa terus mempelajari dan membaca Al-Quran. Dengan segala kemuliaannya, insya Allah kita akan mendapatkannya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk saya yang menyampaikannya, umumnya untuk Bapak Ibu sekalian yang mendengarkannya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.